Part lanjutan 111. TKSS. Di kediaman Elo dan Nia, mereka tengah duduk santai di ruang tengah bersama Oma. Sudah 1 minggu ini Mama sibuk ke rumah Tante Binti dan tidak ikut menemani Nia seperti biasanya. Mereka mengira jika Tante Binti benar-benar sakit, dan harus ada orang yang menemaninya. Lena lama sekali babang sayang, rengek Nia. Sabar sayang, sebentar lagi mereka pasti sampai. Ucap Elo menenangkan. Dari tadi sebentar-sebentar terus, memangnya jarak bandara ke rumah kita itu sampai berjam-jam. Gerutunya sambil memanyunkan bibir seksinya. Tadi Zack mengajak Lena ke rumahnya dulu untuk menemui Tante Binti, akhirnya Elo mengatakannya. Ke rumah Tante Binti. Untuk apa Zack mengajak Lena ke sana? Tumben banget. Iya, tumben sekali dia mengajak rekan gelutnya. Ucap Oma merasa heran. Katanya Tante Binti sangat menginginkan Lena menyuapinya. Jelas Elo sambil mengunyah cemilan yang Nia buatkan untuknya. Oh, ucap Nia dan Oma bersamaan. Kamu merasa ada yang aneh gak sih? Bisik Oma pada Nia. Aneh kenapa Oma? Bisik balik Nia. Masa sakit jantung gak mau diperiksa lebih lanjut ke rumah sakit? Terus masa, tiap hari ngerengek minta Lena, bukannya minta obat biar cepat sembuh. Bisik Oma lagi. Siapa tahu obatnya itu Lena, pas sudah lihat Lena. Tante langsung sembuh deh. Itu sungguh mencurigakan Nia. Oma sangat curiga pada tantemu itu. Bisik Oma yang merasakan ada keanehan tentang sakitnya tante. Jangan suuzon sama orang Oma, karena Nia rasa tidak ada yang mencurigakan dari Tante Binti. Yang dia lihat tante itu sangat baik walau kadang rada gesrek seperti Mama dan Oma. Namun tidak ada alasan yang tepat untuknya, buat mencurigai tante. Elo yang melihat gerak-gerik aneh Oma dan Nia, dia pun merasa curiga. Dia ikut menempelkan telinganya di dekat Nia, dia sangat ingin tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Elo nguping Oma. Bisik Nia yang tahu jika suaminya sedang menguping. Oma dan Nia pun diam dengan saling menempelkan kepala mereka satu sama lain dan tatapan fokus ke arah televisi. Kenapa diam? Ucap Elo dengan menatap heran pada kedua wanita di depannya. Emangnya kamu ingin kita teriak-teriak gitu? Sahut Oma. Tadi aku lihat kalian sedang bisik-bisik, emangnya apa yang kalian bisikin? Tanya Elo penuh selidik. Kepo. Seru Nia dengan tertawa. Nia. Teriak Lena yang baru datang bersama Zaki. Lena. Ucap Nia riang. Minggir. Minggir, pintanya dengan menarik tubuh Elo dari samping Nia. Astaga. Kenapa aku punya teman sekaligus karyawan arogan sepertinya? Gerutu Elo dengan mulut yang komat kamit. Sabar Kak, orang sabar akan dapat anak kembar. Ucap Zack dengan terkekeh, lalu dia ikut duduk di bangku lain. Kamu tahu dari mana anakku kembar? Bisik Elo mendekati Zack. Dari tebakanku saja, ucap Zack dengan terkekeh. Oh. Elo pun mengelus dadanya. Aku sangat merindukanmu, ucap Lena yang langsung memeluk erat tubuh Nia dari samping. Aku juga merindukanmu, balas Nia. Mereka saling berpelukan untuk melepas rindu. Ada Oma ternyata, ucap Lena dengan merenges pada Oma. Oma pun membelalakan kedua matanya lebar-lebar dan mulut terbuka. Kau dari tadi tak menyadari jika di sini ada bidadari yang sedang duduk manis. Bidadari. Seru mereka berempat. Kenapa kalian terkejut seperti itu? Sinis Oma.
Bidadari dari mana Nia? Tanya Lena pada sahabatnya. Entah. Sahutnya dengan mengangkat kedua bahunya. Bidadari jatuh dari plafon, sahut Elo dengan menunjuk ke atas. Mereka berempat pun terkekeh, sedang Oma memanyunkan bibirnya dan mendengus kesal. Beliau berdiri dan berpindah duduk di sofa lainnya. Oma kan memang seperti bidadari, ucap Zack yang langsung ikut duduk di samping Oma dan merangkulnya. Ah, terima kasih Zack, kau itu cucu ponakan paling baik. Ucap Oma dengan mengelus kepala Zack dengan lembut. Sama-sama Oma. Ucap Zack, membuat El dan yang lain merasa heran. Karena biasanya Zack pasti akan ikut menjahili omanya. Kenapa kau lama sekali mengantar Lena Zack? Tanya Nia. Maaf Kak, tadi ada insiden yang sangat-sangat menggemparkan dunia. Ucap Zack lemas. Insiden menggemparkan. Ucap Elo, Nia dan Oma bersamaan. Zaki dan Lena pun menceritakan semuanya pada Elo dan yang lain. Dan kebetulan saat itu Papa yang baru datang ke rumah Elo ikut mendengarkannya. Mereka pun terkejut atas penuturan yang Lena dan Zack katakan, namun hanya Papa yang merasa biasa saja. Tumben sekali Mama pintar memilih seorang gadis. Lena memang gadis yang baik, kalau menjodohkan Zack dengan wanita baik-baik sepertinya baru aku setuju dan tak menentangnya. Lain dengan wanita yang dulu Mama jodohkan dengan Elo, materialistik. Gumam Papa dalam hati. Papa hanya bisa doakan kalian bisa hidup bahagia dan rukun. Ucap Papa. Terima kasih Pak, semoga saja kita memang bisa rukun. Sahut Zack dengan melirik Lena. Rukun apanya? Jika bukan karena Tante Binti dan Ibu yang suka mengataiku. Pasti aku sudah menolaknya. Nasib-nasib harus punya suami songong dan kaku sepertinya. Saking sibuknya, aku sampai tidak ada waktu mencari kekasih. Gerutunya dalam hati. Tebakanku benar, aku mencium bau-bau kibulan. Binti pasti tidak sedang sakit parah, gumam Oma. Part 112. Malam hari Nia dan Elo sudah berada di kamarnya. Sedang Lena lebih memilih tidur di hotel, karena dia masih takut kejadian aneh itu terulang lagi. Walau dia tahu jika itu Bibi, tapi dia masih saja merasa takut. Sayang, apa ini keputusan terbaik buat mereka? Apa mereka akan bahagia menikah tanpa adanya cinta? Tanya Nia dengan mengusap rambut Elo yang berbaring dan meletakkan kepala di pangkuannya. Entahlah sayang, semoga saja ini keputusan yang tepat untuk mereka. Semoga saja mereka bisa bahagia dan saling cinta seiring berjalannya waktu. Kasihan Tante Binti jika sampai kambuh lagi dan terjadi sesuatu padanya. Dia tante satu-satunya yang kupunya. Dan aku tak sanggup melihat Zack harus sedih kehilangan mamanya. Sepertinya kamu begitu menyayangi Zack, sampai-sampai gak sanggup lihat Zack sedih. Tentunya, karena jika Zack sedih dan sampai dia frustasi, terus dia tidak mau lagi bekerja denganku, itu sangat merugikanku. Karena tidak akan ada orang yang mampu menjadi asisten yang bisa kuandalkan sepertinya. Celetuknya, yang langsung mendapat pukulan dari Nia. Aku kira kamu itu benar-benar tulus sayang pada sepupumu, ternyata karena pekerjaan. Ucap Nia kesal. Kamu itu sangat menggemaskan. Aku hanya bercanda sayang, tentu aku sangat menyayangi Tante Binti dan Zack. Elo mencubit gemas pipi Nia yang semakin hari semakin cubi. Gimana kalau Lena mengalami apa yang aku alami? Kasihan Lena bang. Biarpun dia itu wanita tangguh, tapi dia juga punya hati bang. Pasti akan terluka jika dia diacuhkan oleh Zack. Kamu tenang saja,
Sedingin-dinginnya Zack, dia tidak mungkin tega menyakiti Lena. Bahkan tak akan mungkin dia mengkhianati Lena. Kau tahu sendirilah tanpa aku jelasin. Iya, aku paham. Dia kan seperti kakaknya yang suka malu-malu kucing. Ucap Nia. Gak apa-apa malu-malu kucing, yang pasti aku sudah mendapatkan kucing janda yang sangat langka. Ucap Elo menggoda Nia dengan mencolek-colek pipi Nia. Jangan genit. Ucap Nia menyingkirkan tangan Elo. Jika aku kucing janda langka, kamu apa? Aku kucing perjaka yang haus akan kasih sayang dari kucing janda langka. Seru Elo dengan terkekeh. Dasar King Bull, seloroh Nia. Apaan King Bull? Kucing bule yang suka kibul, Nia tertawa ria. Sedang Elo hanya tersenyum bahagia melihat Nia tertawa seperti itu. Kamu memang istri yang pintar. Kamu harus selalu bahagia sayang. Elo memeluk Nia dan menciuminya dengan penuh kasih. Tapi Lena. Dia berhenti tertawa dan kembali mengingat Lena. Lena dan Zack akan baik-baik saja. Ini sudah keputusan mereka. Yang terpenting saat ini tante kembali sehat seperti sedia kala. Mungkin pernikahan Lena dan Zack yang dia inginkan dan menjadi obat penyembuhnya. Ucap Elo lembut. Ya sudah, aku lelah mau istirahat. Nia pun membaringkan tubuhnya yang terasa lelah. Dengan posisi memunggungi Elo, itu adalah posisi ternyaman buatnya. Sayang. Aku masih ingin ngobrol denganmu. Ucap Elo yang ikut berbaring dan memeluk Nia dari belakang sambil mengusap perut Nia. Wow. Mereka bergerak. Mereka begitu aktif sayang. Apa kau merasa kesakitan saat anak-anak kita menendang perutmu? Tanya Elo memelas. Dia gak bisa membayangkan betapa sakitnya Nia. Ini tidaklah sakit. Aku justru senang mereka begitu aktif. Mungkin mereka sedang bermain dan bercanda di dalam sini, atau mungkin mereka sedang bergibah. Karena ayahnya tidak menciumnya dan tidak mengajari mereka berdoa sebelum tidur. Uluh. Maafkan ayah sayang, kalian jangan bertengkar ya. Yang rukun, ayah sayang pada kalian. Ayah bacakan doa sebelum bobo buat anak-anak ayah, terus kalian bobo yang anteng. Supaya bunda juga nyenyak tidurnya. Iya. Sahut Nia bersuara seperti anak kecil yang menggemaskan. Elo pun membaca doa sebelum tidur tepat di depan perut Nia. Lalu dia menciumnya dengan penuh kasih, kemudian mengusap-usapnya sampai Nia benar-benar terlelap. Terima kasih sayang, kamu tidak pernah menyusahkan suamimu ini, padahal aku sangat siap siaga dan tak keberatan jika kamu meminta yang aneh-aneh. Bahkan kamu tidak pernah mengeluh sedikit pun rasa sakit saat bayi kita menendang setiap waktu. Kau ibu yang hebat, aku sangat-sangat mencintaimu. I love you Nenggelis, ucap Elo sambil mendaratkan kecupan di kening Nia. I love you too babang buleku, sahut Nia dengan mata yang terpejam. Kamu belum tidur? Tanya Elo, namun Nia tak menjawab dan sudah mendengkur halus. Ternyata dia mengigau, itu artinya dia sangat-sangat mencintaiku, buktinya dalam tidur dia menyebut babang bule. Itu kan aku, dia sedang memimpikannya aku. Ucap Elo senang. Dia pun memeluk Nia sampai dia pun ikut terlelap. Pagi hari Nia sudah menyiapkan sarapan pagi yang dibantu oleh Bibi. Sedang Elo duduk dan sudah tidak sabar untuk memulai sarapan yang dibuat oleh istrinya. Jangan lupa makan siangnya dihabiskan. Ucap Nia saat meletakkan kotak nasi di samping tas kerja Elo. Siap nyonya. Ucap Elo dengan hormat. Bagus. Seusai sarapan Elo pun langsung berangkat, karena ada meeting pagi di hotelnya.
Zaki pun sudah datang menjemput Elo. Loh Zak, kamu bukannya masih cuti buat jagain tante? Kok sudah masuk? Tanya Nia. Ini permintaan Pak Elo, Bu. Ucap Zak lemas. Jika Zak kerja, siapa yang jagain tante Babang? Tanya Nia dengan berkacak pinggang. Kamu tenang saja sayang, ada Lena yang sudah kuminta jagain tante. Aku sangat membutuhkan Zak untuk meeting hari ini. Jawab Elo. Nia pun mengerti dan langsung meraih tangan Elo dan menciumnya. Elo juga memeluk Nia dan mencium pucuk kepalanya dengan penuh kasih. Zak yang melihat keromantisan Elo dan Nia hanya bisa menelan ludahnya dengan susah payah. Kini Elo dan Zak pun sudah berada di dalam mobil menuju hotel. Pasti kamu sudah tidak sabar menikahi Lena, dan melakukan keromantisan seperti aku dan Nia barusan. Ucap Elo. Biasa saja, sahut Zak singkat. Jika aku dan Lena sudah menikah, apa aku dan dia akan romantis seperti itu? Zak pun membayangkannya. Dasar asisten songong, berani-beraninya kau menciumku. Plak, au. Au! Sungguh sadisnya, teriak Zak memegang pipinya dan mengerem kendaraannya secara mendadak. Hingga membuat Elo tersungkur dan terpentok. Zak, kau bisa hati-hati tidak? Teriak Elo dan mengusap keningnya yang terasa sakit. Maaf Pak, tadi ada kucing lewat. Elak Zak, dia pun kembali melajukan mobilnya. Kucing. Gumam Elo sambil mengelus keningnya. Part 113. Seminggu yang lalu tepatnya saat Ayah dan Alan pergi meninggalkan panti. Alan dan Ayah kembali ke Bandung tanpa mampir ke salah satu kafe, distro ataupun resortnya terlebih dulu. Namun sesampainya di Bandung, Alan langsung pamit pada Ayah untuk pergi beberapa hari. Kenapa mendadak seperti itu? Tanya Ayah. Ada sesuatu yang harus aku kerjakan ya, dan itu tidaklah bisa diwakili oleh asisten ataupun karyawan yang lain. Dan ini harus aku selesaikan secepatnya, jawabnya dengan tersenyum pada Ayah. Apa tak sebaiknya kamu pergi esok hari saja, istirahatlah dulu. Kita baru sampai, bujuk Ayah. Karena beliau juga sangat lelah, pergi pagi dan malam hari baru sampai di Bandung lagi. Aku tidak apa-apa ya, nanti sampai rumah aku pasti akan segera istirahat. Ya sudah, kembalilah secepatnya. Pinta Ayah dengan menepuk pundak Alan. Alan akan secepatnya kembali ke Bandung, dan akan selalu di dekat Ayah. Alan pun memeluk tubuh Ayah dengan penuh kasih, begitu juga Ayah. Membalas pelukan putranya dengan penuh kasih, Alan pun pergi dan mengemudikan sendiri mobilnya menuju ibu kota. Pak Ratno tadinya sudah menawarkan diri, namun Alan menolaknya. Karena menurutnya Pak Ratno lebih baik menemani Ayah di rumah. Tengah malam Alan sudah sampai di rumahnya, tepatnya rumah yang pernah dia tempati bersama kedua mantan istrinya. Dia berbaring di sofa ruang tengah, dan menatap langit-langit ruangan. Aku akan melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Dan secepatnya harus aku selesaikan, agar tak ada lagi beban di pikiranku. Gumamnya, dan kini dia telah tertidur lelap di atas sofa. Dan setelah seminggu ia di ibu kota dan urusannya sudah sedikit selesai, dia pun kembali ke Bandung. Assalamualaikum, ucap Alan saat masuk ke rumah Ayah. Waalaikumsalam, sahut Ayah yang sedang duduk di ruang tamu. Betapa bahagianya beliau mendengar ucapan salam yang sangat lembut dari mulut anaknya. Kamu sudah kembali Al, ucap Ayah saat Alan mencium tangan beliau. Sudah ya. Urusan Al sudah hampir selesai. Aku juga sudah memutuskan untuk membuka usaha di Bandung,
agar bisa dekat dengan ayah. Ucap Alan. Kamu serius? Tanya ayah. Alan serius ya. Lalu bagaimana dengan usahamu di ibu kota dan Tangerang? Sudah urus ya, semua tetap akan berjalan. Nanti ayah akan tahu dengan sendirinya, yang pasti aku ingin membuka resort dan kafe di Bandung. Aku ingin selalu di dekat ayah dan tidak akan pernah jauh dari ayah. Jika menurutmu itu yang terbaik, ayah akan selalu mendukungmu. Tapi, ayah hanya ingin memberi tahu padamu. Nia dan Lala sudah bukan istrimu, selama ini kamu tidak pernah adil terhadap mereka. Alangkah lebih baik jika kamu memberikan salah satu usahamu untuk mereka, walau semua itu tidak akan bisa menebus kesalahanmu. Setidaknya kamu bertanggung jawab sebagai seorang laki-laki yang baik. Pesan ayah yang berharap Alan bisa mengerti, apalagi saat ini Lala sedang kesusahan mencari pekerjaan kembali. Alan hanya tersenyum, senyuman yang tak bisa ayah tahu apa artinya. Setidaknya beliau sudah memberitahu Alan, entah Alan akan melakukan apa yang beliau sampaikan atau tidak. Yang pasti sebagai seorang ayah, beliau sudah memberitahu yang baik untuk anaknya. Pagi hari di ruang makan, ayah dan Alan sedang sarapan bersama. Pak Ratno dan Bu Sri mengamati keakraban antara ayah dan Alan. Mereka turut bahagia melihatnya. Semoga mereka selalu seperti itu ya Pak, dan semoga Alan tidak kembali menjadi anak yang menyakiti hati ayahnya lagi. Ucap Bu Sri dengan menitihkan air matanya. Semoga saja ya Bu, sebenarnya dia itu anak yang baik. Hanya saja mata hatinya sempat tertutup oleh ambisi dan obsesi, tanpa peduli betapa sakitnya orang tuanya. Kita doakan yang terbaik untuk keluarga Pak Ilham yang begitu baik terhadap kita Bu. Ucap Pak Ratno. Iya Pak, Bu Sri pun menyapu air matanya yang sempat terjatuh. Kini Alan sudah sampai di tempat usahanya yang baru, dia membeli tempat itu sudah 1 bulan yang lalu. Dan hari ini sudah resmi dibuka, dan hari ini juga dia membuka 2 kafe. Dan dia juga akan memberi kejutan lain untuk ayahnya. Kita mau kemana Al? Tanya ayah yang tidak tahu Alan akan membawanya kemana. Nanti ayah juga akan tahu, yang pasti kita akan datang ke suatu tempat yang spesial untuk ayah. Ucap Alan. Kejutan yang sudah Alan siapkan sejak 5 bulan yang lalu, dan kejutan ini juga dibantu oleh Pak Ratno. Setelah hampir 4 jam perjalanan, mereka pun sampai pada tujuan. Ayah begitu terpesona dengan suasana pantai yang begitu ramai, namun pandangannya terhenti pada sebuah bangunan elok di depannya. Wiguna Resort. Ucap ayah saat membaca nama resort tersebut. Ini adalah resort ayah. Maksudnya? Tanya ayah bingung. Ini kejutan untuk ayah. Resort ini aku dedikasikan untuk ayah. Ucap Alan dengan mata yang berkaca-kaca, begitu juga dengan ayah. Untuk ayah. Tanya ayah yang langsung dijawab senyum dan anggukan Alan, mereka pun langsung berpelukan. Ayah benar-benar tak menyangka jika Alan melakukan ini, setahu beliau. Alan hanya akan mengejar ambisinya untuk dirinya sendiri. Beliau benar-benar bersyukur, setelah banyak ujian yang terlewati. Kini beliau bisa merasakan bahagia yang benar-benar nyata bersama anaknya. Merasakan kebaikan dan ketulusan dari seorang Alan yang dulunya sangat-sangat egois itu. Alan begitu bahagia melihat ayahnya yang tersenyum bahagia itu. Senyum yang beberapa bulan itu tak pernah beliau perlihatkan di depannya. Bukan ini yang ayah minta darimu Al, tapi ayah menginginkan kamu menjadi anak yang baik. Anak yang bertanggung jawab dan tak mengecewakan ayah lagi. Aku tahu itu ya,
Aku hanya ingin mendedikasikan resort ini untuk ayah. Alan janji akan menjadi anak yang baik, dan menjadi laki-laki yang bertanggung jawab ya. Sahutnya. Aku harap ayah mau menerimanya. Terima kasih Al, ayah akan menerimanya. Jawab ayah yang membuat Alan berbunga-bunga dan kembali memeluk ayahnya. Semoga akan selalu seperti ini, gumam Pak Ratno yang ikut merasakan kebahagiaan itu. Pak Ratno mengusap air matanya yang menetes. Part 114. Di tempat lain, di panti asuhan kasih. Terlihat sosok wanita parubaya yang tengah berdiri di luar gerbang panti. Dia menatap nanar pada bangunan di balik gerbang tersebut. Budina memang berniat ingin mengajak Adela pulang, sudah lama beliau ingin menjenguknya. Namun beliau takut terbayang-bayang oleh pengkhianatan yang menimpanya dahulu. Maafkan Bu Dedel, kamu harus hidup sendiri tanpa kasih sayang orang tuamu. Seharusnya Bude merawatmu dengan baik, bukan malah menyerahkanmu ke panti. Sekarang kamu sudah besar dan pasti tumbuh menjadi gadis yang cantik. Mungkin kamu sudah tidak di sini dan kamu sudah dirawat oleh orang tua angkatmu. Jika benar, semoga mereka mengasihimu dan memberimu kasih sayang yang lebih. Gumam Budina dengan menitihkan air matanya, membayangkan wajah bayi tak berdosa yang beliau tinggalkan di panti. Ada yang bisa saya bantu Bu? Tanya Bu Surti yang sedari tadi melihat seorang wanita berdiri di depan gerbang, merasa curiga ibu pun menghampirinya. Apa saya boleh masuk Bu? Bu Surti hanya diam dan menatap dengan intens pada Budina. Karena beliau bertanya tidak dijawab justru Budina balik bertanya pada beliau. Saya orang baik-baik Bu, saya jauh-jauh dari Surabaya ke sini karena ada perlu dengan Ibu. Apa boleh saya masuk? Sepertinya dia memang orang baik, tapi tunggu dulu. Sepertinya aku pernah melihat wajahnya. Tapi di mana? Gumam Bu Surti dengan menatap wajah Budina. Bu. Lirih Budina kembali, karena Bu Surti diam seolah sedang berpikir sesuatu. Bu. Lirihnya lagi. Bu. Ucap Budina dengan menepuk lembut lengan Bu Surti. Iya. Maaf tadi tanya apa ya? Tanya Bu Surti gugup. Apa saya boleh masuk? Budina kembali mengulanginya. Iya, silahkan Bu. Ajak Bu Surti ramah. Kini mereka duduk di teras, dan Bu Surti sudah menyuguhi secangkir teh untuk Budina. Ada perlu apa Ibu dengan saya? Tanya Bu Surti ramah. Begini Bu, sebelum saya menjawab pertanyaan Ibu. Perkenalkan dulu Bu, saya Dina. Apa Ibu masih mengingat wajahku? Dina siapa? Kalau wajahmu saya merasa seperti pernah melihatmu. Tapi saya lupa di mananya. Jawab Bu Surti. Saya adalah bude dari anak yang pernah saya titipkan 24 tahun yang lalu pada Ibu. Apa Ibu mengingatnya? Bu Surti masih bingung dengan penuturan Budina. Waktu itu hujan lebat di malam hari, saya datang mengetuk pintu Ibu dan tiba-tiba saya memberikan bayi perempuan berumur 1 tahun pada Ibu. Dan waktu itu Ibu manggil-manggil saya, tapi saya tak menghiraukan dan berlari di bawah derasnya hujan. Apa Ibu mengingatnya? Tanya Budina kembali. Bu Surti pun mengingatnya dan pikirannya langsung tertuju pada Lala. Saya mengingatnya. Kenapa Anda menitipkan anak yang seharusnya dirawat oleh ibunya sendiri? Apa Anda memisahkan anak dari ibunya? Tanya Bu Surti menahan tangisannya. Saya tidak pernah memisahkannya dari ibunya, dia adalah anak yatim piatu. Dia anak adik saya,
jelas Budina. Jika dia anak yatim piatu, dan masih memiliki sanak saudara dan keluarganya itu mampu untuk merawatnya. Seharusnya dia dirawat oleh keluarganya. Kenapa ibu tega menelantarkannya? Apa ibu tahu? Dia sangat menderita, dari kecil hingga dia dewasa. Dia selalu berharap kedatangan ayah dan ibunya datang menjemputnya, namun penantiannya selalu terbalas dengan kekecewaannya. Air mata yang tertahan di pelupuk mata, akhirnya meluncur juga. Bu Surti pun menceritakan semuanya, dari semua kelakuan baik dan buruknya Lala pada Budina. Bahkan Bu Surti menceritakan kisah rumah tangga Lala yang begitu miris pada Budina. Bu Surti bercerita dengan iringan tangisannya, begitu juga dengan Budina yang mendengarkan dengan derai air mata. "Adel, kenapa kamu sampai salah jalan seperti itu nak?" ucap Budina penuh penyesalan. Beliau menyesal sudah menelantarkan keponakannya sendiri. Dia seperti itu karena dia tak ingin kehilangan seseorang yang begitu menyayangi dan melindunginya. Sosok laki-laki yang menurutnya nyaman, kasih sayang yang tak pernah dia dapat dari siapapun. Hingga dia berpikir dangkal dan dia kira dia akan bahagia, ternyata itu hanya kebahagiaan sesaat. Dia seperti itu karena dia tak ingin kehilangan kebahagiaannya. "Dia di mana Bu? Saya ingin menemuinya, saya ingin mengajaknya kembali bersama," ucap Budina. Dia sedang keluar mencari pekerjaan kembali, setelah dipecat dari kerjanya 4 bulan yang lalu. "Oh, Adel, maafkan Bude nak, kau sampai harus hidup susah seperti ini," gumam Budina dan menangis. Budina memutuskan untuk menunggu Lala sampai dia kembali. Beliau ingin membawa keponakannya berkumpul dengan beliau dan anak-anaknya. Dan Bu Surti pun segera menghubungi Lala agar segera kembali, dan diiyakan oleh Lala. Budina paham betul, jika ini tak semudah itu. Pasti akan ada penolakan dari Lala. Secara berpuluh-puluh tahun beliau tak pernah sekalipun mengunjungi ponakannya itu. "Adel pasti sangat cantik ya Bu," ucap Budina. "Dia memang sangat cantik, mungkin seperti ibunya," ucap Bu Surti. Budina hanya tersenyum getir, jauh di lubuk hatinya beliau sangat terluka. Luka yang tak pernah bisa terlupakan walau beliau sudah memaafkannya. Namun jauh lebih di dasar hatinya yang terdalam, beliau tak mau terus-terusan membuat Adel menderita. Beliau begitu menyesal dan tak bisa membayangkan betapa menderitanya Adel tanpa kasih sayang darinya yang seharusnya menjadi bude sekaligus mama yang baik untuk Adel.